Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Viola, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya selaku guru Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 3 SMP, di mana saya akan membahas mengenai proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut videonya. Jelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu, daerah jajahan Jepang jatuh di tangan sekutu. Untuk itu, Jepang membutuhkan dukungan kepada bangsa-bangsa yang pernah didudukinya. Salah satunya adalah Indonesia. Cara yang dilakukan Jepang adalah dengan memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Jenderal Kaiswa mengumumkan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Janji tersebut diumumkan di depan parlemen Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Sebagai buktinya, bendera merah putih Indonesia diperbolehkan dikibarkan di kantor-kantor, melainkan harus di sebelah bendera Jepang. Ada 4 poin penting dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret tahun 1945. BPUPKI merupakan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat, di mana ada 63 orang anggotanya. Nah, peristiwa dalam BPUPKI ini terdapat 2 sidang utama. Yang pertama, sidang pertama merumuskan dasar negara Indonesia yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Berikut adalah gagasan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, kesimpulan dalam sidang pertama ini yaitu dalam perumusan dasar negara Indonesia yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, yaitu tokoh-tokoh ini berhasil mengungkapkan gagasannya yang dikenal dengan Pancasila, yang lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Selanjutnya, sidang kedua. Dalam sidang kedua, BPUPKI ini membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara Indonesia yang dikenal dengan Republik. Dan kini Indonesia disebut sebagai Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia dengan 19 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta sebagai inti dari Undang-Undang Dasar Indonesia. Panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia yang lebih kecilnya dengan beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Mr. Supomo untuk merumuskan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pada tanggal 14 Juli tahun 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, batang tubuh dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pada tanggal 16 Juli tahun 1945, BPUPKI menerima naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan. Kemudian dibentuklah PPKI.
Nah, PPKI dikenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Inkai, di mana PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Nah, untuk anggotanya yang pertama PPKI ini terdiri dari 21 orang, kemudian ditambah lagi menjadi 6 orang, sehingga anggota PPKI menjadi 27 orang. Berikut adalah nama-nama anggota dari PPKI. Nah, tugas dari PPKI ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Nah, pada pelantikan tersebut, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh dari bangsa Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, dan yang ketiga Dr. Rajiman Widyodiningrat, di mana tokoh-tokoh tersebut dipanggil ke Dalat Vietnam untuk memperoleh informasi mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, dalam peristiwa Rengas Dengklok ini diawali oleh menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 14 Agustus. Kemudian pernyataan ini diketahui oleh pemuda. Pada saat di rumah Insinyur Soekarno, Sultan Syahrir mengusulkan untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, pada saat itu golongan tua menolak karena golongan tua menyatakan bahwa proses kemerdekaan Indonesia harus sesuai dengan maklumat dari Jepang, yaitu melalui PPKI yang sejatinya pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Nah, untuk mempertimbangkan usulan dari golongan muda, golongan tua dibawa ke Rengas Dengklok. Golongan tua yang terdiri dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok yang tepatnya di Karawang, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta memusyawarahkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu peristiwa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 jam 8 malam, Soekarno dan Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka sampai di Jakarta pada jam 11 malam. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta menuju ke rumah Laksamana Tadesi Maeda. Rumah Laksamana tersebut dipilih karena dirasa aman dari ancaman militer Jepang. Laksamana Maeda merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Nah, di rumah Laksamana Tadesi Maeda, Insinyur Soekarno beserta rombongan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, teks proklamasi tersebut ditulis oleh Insinyur Soekarno yang dibantu oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo, di mana mereka ikut menyumbangkan gagasan dari pemikirannya. Di mana Ahmad Soebardjo menyumbangkan gagasannya pada kalimat pertama yang berbunyi pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Muhammad Hatta menyumbangkan gagasannya pada kalimat terakhir yang berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan bangsa Indonesia. Tepat pada pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat, dibacakanlah hasil dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Konsep dari teks tersebut disetujui oleh seluruh tokoh yang hadir pada saat itu. Kemudian yang menjadi kendalanya adalah siapa yang menandatangani teks tersebut. Nah, Muhammad Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia mengusulkan untuk
tanda tangan oleh seluruh tokoh yang hadir. Kemudian Sukarni menyanggah usulan tersebut, di mana Sukarni mengumumkan bahwa tanda tangan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno dan Hatta saja. Kemudian Sukarni juga mengusulkan Soekarno sebagai orang yang membacakan teks proklamasi tersebut. Mengusulkan Sayuti Malik untuk mengetik teks proklamasi. Nah, dalam pengetikan tersebut terdapat 3 perubahan, di antaranya yang pertama, kata tempo menjadi tempo. Selanjutnya yang kedua, kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, tanggal Jakarta 07-08-1945 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan Agustus tahun 45. Sukarni kembali mengusulkan agar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta. Nah, usulan Sukarni tersebut kembali diterima. Selanjutnya, rapat dibubarkan dan pada jam 10 pembacaan teks proklamasi dilaksanakan. Nah, pada tanggal 17 Agustus, tepatnya jam 10, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno. Untuk lebih jelasnya, berikut teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itu tadi pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah semuanya paham? Saya rasa itu saja pembahasan kita. Sebelumnya, kita kembali lagi untuk menyimpulkan pembelajaran yang tentunya tadi. Yang pertama, proses proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu diawali oleh peristiwa BPU PKI, di mana BPU PKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Yang kedua, peristiwa PPKI, yaitu pada tanggal 7 Agustus BPU PKI dibubarkan. Kemudian pada tanggal 9 Agustus PPKI dilantik oleh Jenderal Terawiti. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa Rengas Dengklok, di mana di Rengas Dengklok ini dijadikan tempat sebagai musyawarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 14 sampai 16 Agustus. Kemudian yang terakhir ada pembacaan teks proklamasi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus oleh Insinyur Soekarno pada jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.